Kebayang gak sih gimana sebuah panggung yang kelihatannya besar dan rutin itu bisa lahir dari ide yang sederhana banget? Nah, kali ini kita bakal bedah kisah inspiratif dari Sanggar Seno Sedayu. Pementasan rutin para dalang mudanya itu ternyata gak berawal dari rencana besar loh, tapi dari permintaan tulus para siswanya sendiri. Yuk kita lihat gimana semua ini bermula. Jadi pertanyaannya, gimana caranya sebuah permintaan sederhana dari sekelompok siswa bisa berkembang jadi panggung yang begitu penting? Ini adalah cerita tentang inisiatif, tentang kesempatan, dan yang paling penting, tentang kekuatan dari sebuah jawaban ya. Oke, kita mulai dari awal. Awal mula panggung ini tuh bukan kayak proyek besar yang dirancang dari atas ke bawah. Sama sekali bukan. Ini justru cerita tentang sebuah benih, ide yang ditanam dari bawah, yang tumbuh secara organik karena semangat orang-orang di dalamnya. Terus, siapa yang menanam benih ide itu? Bukan para guru atau pengelola sanggar, tapi justru para siswanya sendiri. Kekuatan penggerak utamanya datang dari mereka, dari semangat anak-anak muda ini. Nah, ini dia kuncinya. Seperti yang dibilang Bu Agnes sendiri, inisiatif ini 100% datang dari anak-anak. Ini bukan tugas dari guru atau bagian dari kurikulum, tapi murni keinginan mereka untuk bisa lebih jago, untuk mengasah kemampuan mereka lebih dalam lagi. Jadi, para siswa ini tuh merasa gelisah. Waktu latihan di sekolah, rasanya kok kurang banget ya? Jadwal padat, jam terbatas. Mereka tuh haus akan waktu dan ruang yang lebih fokus untuk benar-benar mendalami seni pedalangan. Mereka butuh tempat khusus. Dan dari keinginan yang kuat inilah akhirnya lahir sebuah ruang latihan. Yuk kita lihat gimana mimpi mereka buat punya tempat berlatih sendiri ini akhirnya jadi kenyataan. Coba deh bayangin momennya. Sekelompok siswa dengan sopan datang ke Bu Agnes dan nanya, "Bu, boleh nggak kalau kita latihan di Sanggar Sedayu? Mungkin seminggu 2 kali gitu." Simpel banget kan permintaannya. Tapi permintaan inilah yang bakal mengubah segalanya. Terus gimana reaksi Bu Agnes? Beliau langsung bilang, "Oh silakan." Bukan cuma mengizinkan, tapi beliau justru seneng banget. Beliau melihat api semangat di mata anak-anak itu dan sadar latihan bareng ini bisa membangun sesuatu yang lebih dari sekedar skill, yaitu chemistry dan ikatan yang kuat di antara mereka. Dan semuanya dimulai dari kelompok kecil yang solid ini. Cuma satu angkatan, isinya 13 siswa yang super berdedikasi. Merekalah perintisnya. Tapi, yang namanya semangat itu kan nular ya. Nggak butuh waktu lama, teman-teman dari kelompok lain mulai ikut gabung. Komunitas kecil yang tadinya cuma 13 orang ini, dengan cepat tumbuh jadi sekitar 21-25 orang. Semuanya kumpul dengan satu tujuan yang sama, latihan bareng. Oke, komunitasnya sudah makin solid, jadwal latihan juga sudah rutin. Mereka mulai mikir, terus apa lagi ya? Nah, disinilah titik di mana latihan biasa mulai bertransformasi jadi persiapan untuk sebuah pementasan. Proses evolusi idenya tuh alami banget. Dimulai dari minta tempat, terus jadi jadwal rutin. Nah, dari rutinitas inilah muncul gagasan cemerlang. Gimana kalau latihan ini tujuannya bukan cuma buat latihan aja, tapi buat persiapan pementasan di akhir setiap termin. Nah, ini dia, turning point-nya. Sebuah pergeseran pola pikir yang penting banget. Tiba-tiba, setiap sesi latihan jadi punya tujuan yang nyata. Mereka nggak lagi cuma berlatih tanpa arah, tapi mereka berlatih dengan sebuah goal di depan mata, sebuah panggung untuk menunjukkan hasil kerja keras mereka. Semua kisah ini pada akhirnya menunjukkan betapa pentingnya sebuah konsep yang bisa kita sebut sebagai wadah. Emangnya, apa sih makna wadah dalam konteks ini? Kata wadah itu kan kalau diartikan secara harfiah ya sebuah tempat atau kontainer ya, tapi di sini maknanya jauh lebih dalam. Wadah itu adalah platform, sebuah ruang aman yang suportif di mana bakat-bakat muda bisa diasah, dikembangkan, dan yang paling penting, akhirnya bisa ditampilkan ke orang banyak. Jadi, kebayangkan sebuah jawaban ya yang kelihatannya sederhana dari Bu Agnes, ternyata mampu menciptakan sebuah wadah yang sangat berharga. Dan wadah inilah yang jadi kunci yang memungkinkan seluruh komunitas seniman muda ini untuk tumbuh dan berkembang dengan subur. Nah, setelah mendengar kisah ini, pertanyaan yang tersisa buat kita semua adalah, dengan melihat semangat anak-anak muda di sekitar kita, kira-kira wadah seperti apa, kesempatan seperti apa yang bisa kita berikan untuk mereka? Karena terkadang yang mereka butuhkan itu, ya cuma sebuah ruang dan sebuah jawaban ya.